Wilujeng Enjing Maranation. Hahaha, selamat pagi, good morning, sahabat Maranatha di mana saja Anda berada. Mari kita awali hari ini dengan doa dan firman. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami semua, mengasihi dunia ini, mengasihi Universitas Kristen Maranatha. Kami datang kepadamu memohon bimbingan Tuhan untuk kami menjalani hari ini. Dan karenanya kami membuka diri mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sudilah kiranya Engkau merahmati kami dengan hikmat, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan tertanam di hati dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, para sahabat Maranatha dimanapun Anda berada, saya mengajak kita di kesempatan baik ini untuk bersama-sama membaca satu bagian Alkitab. Injil Matius pasalnya yang ke-18, kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan. Dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang mau setia melakukan. Para sahabat yang baik, hari ini kita diajak untuk merenungkan tema di bawah 4 mata. Ya, di bawah 4 mata. Itu berarti ada sebuah percakapan yang tertutup. Percakapan yang begitu dekat antara 2 orang. 4 mata. Percakapan 4 mata ini sesungguhnya mengandung relasi yang dekat yang dibalut dengan kasih dan kepedulian. Saat kita mengajak orang untuk bercakap 4 mata, itu berarti kita sungguh-sungguh dekat dan menghargai martabat orang itu. Apalagi kalau orang itu sedang berbuat salah. Kita tidak mengumbar kesalahannya di depan orang. Kita mengajak bicara 4 mata terlebih dahulu. Saudara-saudara, memang diakui percakapan 4 mata terlebih untuk mengungkap dan menyatakan kesalahan tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena memang kecenderungan orang lebih suka ngomong di belakang. Lebih suka mengumbar kesalahan seseorang kepada orang lain. Dan kalau itu terjadi, sesungguhnya dia sedang menjatuhkan orang lain. Tapi sekaligus juga memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, Alkitab justru menasihati kita supaya kita mengajak, ngomong dulu 4 mata. Kalau orang itu nggak dengar, baru kemudian kita meminta 2 atau 3 orang sebagai saksi untuk bersama dengan kita melakukan percakapan dengan orang tersebut. Tujuannya sekali lagi bukan mempermalukan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Ketika yang bersangkutan gak mengakui, barulah kita membawa orang yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Dikatakan langkah ketiga, kita tetap orang mengeraskan hati. Jika tetap orang mengeraskan hati, maka serahkan masalahnya kepada jemaat. Nah, langkah keempat, apabila ia tidak bertobat, perlakukan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat, lihat ternyata ada proses, ada tahapan yang mesti kita tempuh.
Nah, ini hal yang baik, ini hal yang penting. Kadang-kadang kerusakan komunikasi, kerusakan relasi terjadi ketika mulut kita ini salah mengatakan sesuatu tentang kesalahan orang lain. Harusnya kita mengatakan kesalahan orang lain itu ya kepada yang bersangkutan. Kalau kita menganggap bahwa ada yang salah, bukan kita mengumbar kesalahan itu kepada orang lain. Kalau kita mengumbar kesalahan orang lain, ya, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang kita pandang salah itu. Bahkan mungkin kita jauh lebih buruk dari orang itu. Maka mari jaga relasi dengan apa? Jaga mulut. Bicaralah empat mata. Kalau ada sahabat atau teman kita yang kita pandang salah, tujuannya bukan menjatuhkan, tapi memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk menghidupinya dalam relasi kasih yang kami bangun dengan orang lain, dimanapun, termasuk di kampus kami, Universitas Kristen Maranatha. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini saya mau membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Kebetulan, mumpung ya, esok hari kita menjalani Dies Natalis, hari ulang tahun Universitas Kristen Maranatha. Kita ingat visi kita, menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Kiranya visi, misi kita hayati sebagai insan Maranatha, dan kita hidupi itu dalam kata dan tindakan. Kita kerjakan itu dengan penuh kesungguhan supaya Maranatha menjadi universitas swasta unggul, terbaik, mampu berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Selamat menyambut ulang tahun untuk Universitas Kristen Maranatha. Salam integrity, care, excellence.